suatu masa, pada negeri yang jauh, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Putri Cinderella yang baik hati hidup bersama Pangeran Leo pada sebuah istana megah. Di negeri itu, hidup pula seorang wanita tua yang telah lama bekerja pada sebuah toko roti di sana. Ia membuat roti-roti paling lezat. Namun, yang tidak banyak diketahui orang adalah wanita tua bernama Zina itu juga merupakan penyihir yang berbahaya. Zina selalu mengunjungi kamar sihir mungilnya di bawah tanah, tersembunyi dari orang lain, untuk mempersiapkan ramuan beraneka ragam bagi mereka yang memerlukannya. Waktu demi waktu berlalu. Nyonya Puffy dan kedua putrinya Cassandra dan Jezebel masih mencari rencana jahat demi mengambil alih istana. Harus ada kekuatan sihir yang terlibat. Cassandra menyebutkan penyihir bernama Zena yang diam-diam mempersiapkan ramuan di ruang bawah tanah. Pada hari yang sama, Cinderella dan Pangeran berencana mengadakan pesta dansa di istana. Aku akan mengenakan sepatu kacaku di pesta nanti. Manakala pesta dansa tengah dipersiapkan, Nyonya Puffy dan putri-putrinya tengah menuju tempat penyihir jahat. Mereka melewati jalan hutan hingga akhirnya melihat sebuah tanda dengan huruf-huruf aneh di dalamnya. Ketika mendekati tanda itu, mereka melihat sebuah pintu masuk berupa terowongan dan memasukinya. Dalam terowongan misterius ini, suasana sangat gelap. Lilin-lilin menyala secara ajaib tatkala mereka melewatinya. Setelah agak jauh berjalan, tiba-tiba seekor burung hantu muncul. Siapa kalian? Mau apa kalian kemari? Apakah kalian tidak tahu kata sandinya? Sini, tunggu. Cepat tuang ramuannya. Mengerikan. Jawabannya benar. Mengantar kalian ke sana. Tolong bukakan pintu untukku. Terima kasih. Sana kirimnya. Ada yang datang menemuimu. Terlihat banyak botol ramuan di sana. Ketel, alat serok, penjepit, aneka ramuan, tumbuh-tumbuhan, dan kelelawar-kelelawar kecil tampak berterbangan. Ibu, tempat ini seram sekali. Di tengah asap aneka warna, Nyonya Puffy dan putri-putrinya menunggu dengan tidak sabar. Akhirnya, Zina muncul mengenakan topi hitam besar dan mengangkat topinya untuk menunjukkan wajahnya. Katakan, kalian perlu ramuan apa? Saat itulah Nyonya Puffy menyadari bahwa Zina adalah saudarinya yang telah lama tak dijumpainya. Tapi kau adalah kakakku. Aku tak percaya. Puffy, kamu. Kupikir kau menghilang. Kau menjadi penyihir sekarang. Ya, kini aku mampu memiliki segalanya. Katakan, buat apa kau memerlukan mantra sihir? Mereka bercerita pada Bibi Zina bahwa mereka ingin mengambil alih posisi Cinderella. Zina memutuskan untuk memanfaatkan mantra terkuat karena yang memerlukannya adalah saudari dan keponakan-keponakannya. Pertama, ia meminta beberapa helai rambut mereka dan menaruhnya pada mangkuk kuning yang diisi dengan air bermantra sihir.
Ia lalu mengambil jejak kaki Cassandra dan Jezabel dengan bantuan baskom berisi lumpur. Diambilnya air sihir, lalu menuangkannya pada jejak kaki tadi. Saat itu juga, penampakan sepatu kaca Cinderella muncul di hadapan gadis-gadis itu. Simsalabim abrakadabra. Sepatu ini akan membuat Cinderella terjatuh. Hanya dengan suara dari Puffy saja, sepatu itu akan menurut dituntun kemana. Akhirnya, malam pesta dansa tiba. Cinderella mengenakan gaun kesayangannya dan juga sepatu kacanya, lalu menuju ruang dansa. Nyonya Puffy dan putri-putrinya mengamati Cinderella diam-diam di sudut aula. Baiklah, sepatu ajaib, buat Cinderella terpeleset. Ketika Cinderella terjatuh ke lantai, ia tidak menyadari apa yang terjadi. Ia segera bangkit, namun kakinya tidak bisa berhenti bergerak dan menendang tamu-tamu pesta saat ia berlari mengelilingi aula. Apa yang terjadi padaku? Cinderella berlari maju mundur, kiri ke kanan. Pangeran maupun tamu yang lain tak mampu menghentikannya. Akhirnya ia berhasil keluar ruang dansa dan menuruni tangga istana, namun tetap tidak mampu menguasai gerak kakinya. Sementara itu Nyonya Puffy dan putri-putrinya memandang Cinderella sambil terkikik. Putri Cinderella meninggalkan istana. Lihat! Hah, Cinderella meninggalkan istana? Ya ampun, aduh. Cinderella secepat kilat berlari meninggalkan istana. Tersesatlah di negeri yang jauh, Cinderella. Ketika hal tersebut terjadi, sahabat-sahabat kecil Cinderella, Mozzarella dan Cheddar meminta bantuan Liabel di bawah pohon hazelnut. Liabel, dimanapun kau berada, datanglah. Kami perlu bantuanmu. Liabel tiba di hadapan Mozzarella dan Cheddar, lalu terbang secepatnya ke tempat Cinderella berada. Sepatu kaca berganti warna menjadi merah. Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya pada sepatu Cinderella, tetapi sama sekali tidak membantu. Wahai sepatu ajaib, dengarkan aku. Berhentilah kala jalanmu berlumpur dan bergelombang. Mantra dari peri menciptakan jalanan yang berawah. Sepatu kaca terjebak dalam rawa dan tidak bisa bergerak lagi. Namun sayangnya, Cinderella juga mulai tenggelam dalam lumpur rawa. Tolong Liabel, aku tenggelam. Liabel mengayunkan tongkatnya 3 kali. Lalu tiba-tiba muncul sepasang sayap di punggung Cinderella. Cinderella mengepakkan sayap-sayap barunya agar terbebas dari rawa. Terima kasih Liabel, kau telah menyelamatkanku. Tapi aku tak akan pernah lagi bisa melihat sepatu kacaku. Sepatu kaca itu dipengaruhi sihir Cinderella. Segera kembali ke istana, cepat. Peri Liabel memberi sepatu baru untuk Cinderella dan mereka kembali
Cinderella sangat gembira bisa kembali bertemu dengan Pangeran Leo dan sahabat-sahabat kecilnya. Begitu Nyonya Puffy melihat rencana jahatnya gagal, mereka meninggalkan istana secepat mungkin. Orang baik selalu menang. Aku benci itu. Cinderella dan semua yang dikasihinya selalu berbahagia. Burung hantu menyaksikan segalanya dan menceritakannya pada penyihir Sienna. Sienna, trik sepatu sihir itu tidak berhasil. Tidak! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Bagaimana bisa penyihir sehebat aku dikalahkan? Tidak mungkin! Sabar,